Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah kedatangan tamu, tamu ya, alumni dari SMA Negeri 9 tahun 2018, tulis Wardani. Profil nanti kita masukkan di slide saja. Kita mau ngobrol-ngobrol ringan dengan salah satu alumni yang sekarang kebetulan go-nya keluar, walaupun belum keluar negeri, tapi sudah keluar provinsi, setidaknya seperti itu. Saya tulis, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Jadi kita ngobrol ringan. Yang mau ditanya itu gimana kondisi kuliah sekarang dan prosesnya gimana? Kondisi kuliah sekarang ya masih daring. Terus ini lebih baik sih daripada yang kemarin. Soalnya yang kemarin itu agak tersendat, terus banyak mahasiswa tuh belum menemukan cara belajarnya. Kan biasanya kan kita tatap muka. Kalau ini kan lewat daring. Nah, itu biasanya kalau daring itu kan mahasiswa atau siswa itu lebih malas gitu, lebih malas belajar. Jadi mungkin kemarin tuh agak berantakan, yang ini udah agak teratur. Kayak gitu. Cerita sedikit tentang pengalaman sekolah dulu di SMA 9. Pengalaman sekolah ya. Pengalaman sekolah SMA ya? Iya. SMA itu dulu ya sampai sekarang sih. Dulu itu saya orang yang tidak pintar. Tidak pintar, terus berantakan, nggak pintar ngatur waktu, nggak pintar ini itu pokoknya. Tapi ya gitu, terus abis itu berusaha terus. Pertama itu yang pertama dipelajari menata waktu. Setelah itu baru kayak sistem belajar. Nah, dulu tuh kan waktu saya kelas 1, kelas 10 ya, kelas 10 itu saya nggak pernah masuk 10 besar, 15 besar pun enggak. Jadi mulai masuk itu kelas 11 itu waktu itu pernah down sih, sempat down. Terus habis itu semester 2 ranking 4, kelas 2 semester 1 ranking berapa? Ranking 5. Terus ranking 6. Setelah itu baru ujian UN. Yang ekstrakurikuler sih kemarin dipandu sama Bapak sendiri ya kan. Ekstrakurikuler desain poster, dan alhamdulillah dapat juara 2. Sebelum itu pernah juga ikut FLSSN ya, sama, tapi bidangnya sing a song, lagu solo, menyanyikan lagu solo. Itu kalah ya. Kalah. Terus kalau dalam hal pramuka cuman sempat jadi bantara. Itu aja sih kemarin yang agak susah menemukan cara passion dalam belajar. Jadi saya itu orangnya tidak bisa ditekan. Kalau ditekan sedikit nanti stres. Jadi kalau cara belajarnya itu cari sesuatu yang disenangi. Kayak seumpamanya menyanyi atau apa gitu. Nah, nanti dikombinasi sama belajar. Jadi alhamdulillah kemarin berhasil. Terlalu jauh sih berhasilnya. Jadi agak ada turun naik grafik pembelajarannya. Itu aja sih Pak kemarin. Kalau poster oke, saya sendiri sudah lihat, dan saya lihat di profil IG juga kalau nggak salah saya lihat juga goresan-goresan tangannya. Bakat sih sebenarnya menurut saya, hanya mungkin belum menemukan fashion di bidang itu menurut saya. Untuk lagu saya sendiri belum pernah dengar Sulis nyanyi sejujurnya. Mudah-mudahan
ada kesempatan untuk dengerin Sulis nyanyi suatu hari nanti. Kebetulan ini Ahmad Dhani mau masuk, cuman sepertinya gagal loading. Jadi kesannya seperti itu ya, dari awal sulit ngatur waktu dan lain sebagainya. Mungkin informasi, Lis, kalau selama pandemik ini memang kita ekstrakurikuler semuanya dibersihkan, memang tidak bisa jalan sama sekali. Bukan mau saya, jadi kebetulan saya kan pembina OSIS di 2010 2011 2020 2021 ini. Saya pembina OSIS plus ketua gugus depan pramuka SMA Negeri 9. Tambahannya mungkin SMA kita tahun ini punya 9 pramuka Garuda. Wow. 2020-2021-nya masih jadi PR karena terkendala COVID, walaupun saya masih berusaha untuk daring. Untuk pembinaan lainnya memang nggak bisa, sama sekali tidak bisa dikejarkan. Termasuk posternya juga kemarin karena sudah waktunya terlalu mepet, pesertanya mundur karena terlalu mepet sekali waktunya yang diberikan. Juknis, antara juknis dengan batas waktu itu tidak sampai 2 minggu. Jadi untuk gembleng peserta sudah tidak memungkinkan. Kenapa pendidikan bahasa Inggris? Gimana ya? Sebenarnya waktu itu kan sempat masuk SNMPTN ya, tapi tidak lulus. Terus SB juga sempat dicoba, tidak lulus. Itu dua-duanya Jambi. Jadi kemarin itu alasan lari ke sini adalah ada keluarga di sini, jadi ada yang bimbing. Nah, kebetulan kemarin waktu ke sini tuh daftarnya 3, di UNRI, UIR, terus Muhammadiyah. Sebenarnya ada 4, ada Lancang Kuning juga, tapi nggak jadi karena ada masalah. Jadi kemarin itu ada 2 yang lulus, di UIR dan di Muhammadiyah. Di UIR itu saya lulusnya pendidikan bahasa Indonesia. Dan di Muhammadiyah itu ya ini bahasa Inggris. Tapi kemarin ada terkendala biaya, kalau di UIR itu mahal biayanya. Jadi memang dalam 1 bulan itu harus dilunaskan. Jadi karena orang tua nggak sanggup, pilihnya ke bahasa Inggris ini juga. Masih cangkupan bahasa sih, masih satu jurusan sama penjurusan sama SMA dulu. Ya ini tapi agak susah ya bahasa asing. Merasa salah jurusan kah? Tadi kan ceritanya ada UIR dan Muhammadiyah. Kalau tidak salah memang sejak SMA itu saya sering dengar sih Sulis itu ke sini ya. Nah, jadi ketika harus ke Muhammadiyah terus bahasa Inggris, merasa salah jurusan atau salah kampus kah? Kalau salah kampus enggak ya Pak, tapi tepatnya salah jurusan sih sebenarnya. Soalnya dari semester ke semester itu Sulis tuh cuma naik grafiknya, bukan grafik IP ya, maksudnya grafik ilmu yang didapat. Itu cuma sedikit. Jadi memang harus kerja keras lah itu. Terus nggak boleh lengah, yaitu. Sebenarnya merasa salah jurusan itu kemarin sih. Kalau sekarang nggak terlalu kayak gitu. Kemarin semester 2 kalau nggak salah. Soalnya di situ saya ngeblank. Ada linguistik di situ, makanya saya ngeblank di situ. Ya. Nah, dan bahasa Inggris ini awal-awal kayak semester 1, semester 2 itu dia masih bercampur, masih combine, masih bahasa Inggris, masih pakai bahasa Indonesia lah. Kalau yang semester 3, 4, dan 5 ini full bahasa Inggris. Ya ngerti dosen itu ngomong apa yang dijelasin ngerti. Cuman kadang kalau ditanya masih agak grogi. Jadi agak sendet-sendet. Oke, ngomongin salah jurusan nih. Ngomongin salah jurusan. Akhirnya teringat beberapa tahun lalu ketika Lettingan Sulis masuk ke jurusan bahasa, dan waktu itu kebetulan saya adalah salah satu guru baru di SMA Negeri 9. Ada apa dengan salah jurusan? Seperti itu. Beberapanya merasa salah jurusan karena masuk jurusan bahasa, akhirnya Sulis masuk di jurusan bahasa Inggris pun
dengan kategori kutip ya. Awalnya merasa salah jurusan, it's okay, semua dijalani nih. Susah nggak sih proses merubah mindset kita yang awalnya menyatakan kayaknya salah jurusan deh, sampai hari ini proses pengalihannya bagaimana dan merasa enjoy kah ketika dijalani? Iya, jadi intinya itu ketemu passion dalam belajar. Jadi kalau semuanya kita ketemu passion-nya dalam belajar itu, pasti nggak akan mikir kita salah jurusan gitu. Kalau semuanya kenapa kita sempat mikir salah jurusan, karena kita nggak tahu pelajaran itu apa gitu. Apa yang didapat pun kita mungkin dapatnya sedikit gitu. Jadi itu mungkin yang bikin merasa salah jurusan. Nanti kalau semuanya udah ketemu, udah enjoy gitu, udah ketemu passion-nya dalam belajar, pasti nggak akan ngerasa salah jurusan. Sudah pasti. Soalnya udah tahu cara belajarnya seperti apa, mengikuti alurnya itu kan kalau sudah tahu, kita tinggal mengikuti alurnya lagi. Atau bisa juga dikembangkan lagi dengan caranya masing-masing kayak gitu. Apa pandangan ke depan? Pandangan ke depan untuk Sulis, untuk pendidikan Sulis dengan kondisi sekarang lah intinya. Planning. Ini Sulis, jadi Sulis ini lagi mikir caranya sekolah di luar negeri. Pengen sekolah gratis di negeri. Sebenarnya iya. Ini jadi ketemu bocoran. Jadi kalau semuanya mau sekolah di luar negeri itu kita harus ikut banyak organisasi, harus aktif. Terus tapi jangan lupa sama pelajarannya. Jadi kemarin Sulis sempat ikut bukan lomba daftar PCMMI Riau. Jadi itu PCMI Riau itu bukan pertukaran pelajar tapi pertukaran pemuda antar luar negeri. Jadi tapi kemarin nggak lulus karena administrasinya kedua nggak terjalani. Terus ada beberapa sih lewat, tapi kayaknya nggak kalau untuk belajar di luar negeri itu memang susah ya. Kita butuh tes TOEFL, butuh tes IELTS. Nah, itu sih yang paling susah, tes itu. Kalau masalah kayak organisasi atau keaktifan itu mungkin bisa sendiri gitu. Kalau TOEFL atau IELTS kan kita butuh ekstra. Kayak gitu sih, Pak. Terus Sulis kalau masalah masa depan nih, Sulis pengen jadi guru memang ya. Karena Sulis lihat di desa-desa, terutama di desa Sulis ya, itu banyak anak yang pengen kuliah, tapi nggak ada biaya. Terus nggak pengen kuliah, kayak mana ngomongnya ya, nggak pengen kuliah tapi dipaksa kuliah. Jadi dia nggak sinkron gitu kan, Pak. Nah, Sulis pengennya itu kasih jalan ke mereka gitu. Jalannya lewat ya cara Sulis mungkin kita sharing atau kayak mana, kasih jalan untuk mereka gitu, untuk biar bisa menikmati masa depan kayak gitulah. Sulis sekarang untuk jadi guru itu Sulis sudah ada ancang-ancang jadi guru privat. Ya walaupun masih cangkupan anak SD ya. Jadi Sulis jadi guru privat SD. Kebetulan untuk tambah-tambah jajan juga kalau itunya. Terus ada banyak juga kalau semuanya langsung kita ke praktek, langsung dihadapkan ke masalah itu kita lebih berpikir cepat, lebih logis, lebih berusaha lebih cerdas lah kayak gitu. Jadi nanti ada peningkatan sedikit-sedikit dalam banyak hal ya, bahasa Inggris. Apalagi kalau guru privat itu kan nggak cuma bahasa Inggris, banyak ada bahasa Arab, ada matematika dan lain-lain. Jadi kita memang harus diasah-asah terus baru bisa lancar kayak gitu. Yang berikutnya seperti ini. Dari Sulis sudah ditanyakan, oh ini kuliahnya, kegiatannya. Menurut Sulis,
kita kembalikan ke sekolah lagi. Gimana pandangan Sulis tentang jurusan bahasa yang ada di SMA 9? Tunggu dulu. Saya tambah dulu. Ya, karena ini nanti masuk YouTube, jadi jangan sampai nanti ada salah paham dengan pertanyaan saya. Oke. Mungkin nggak itu dikembangkan sebagai life skill dari peserta didiknya, bukan hanya di jurusan tapi juga di sekolah. Maaf Pak, gimana kurang dengar? Gimana pandangan Sulis dengan jurusan bahasa yang ada di SMA Negeri 9? Yang keduanya, mungkin nggak jurusan itu bisa menimbulkan efek penambahan skill, kemampuan dari siswanya yang ada di SMA Negeri 9? Yang pertama pandangan ya. Ya, pandangan Sulis itu pertama sulit ya kalau Sulis pertama masuk bahasa itu di SMA, karena untuk bahasa Inggris saja Sulis belum bisa waktu itu. Terus langsung mau loncat ke bahasa Jepang gitu agak-agak itu. Jadi kedua itu kayaknya pandangannya sulit. Terus kalau udah dijalani, udah tahu gitu, terus pasti seru. Waktu itu Bapak juga pernah untuk kayak tes nyanyi ya, tes nyanyi bahasa Jepang juga ada. Terus kayak berdialog. Terus Pak yang paling berkesan itu yang kemarin ujian yang Bapak buat itu yang bergilir per bangku itu paling berkesan sih Pak. Jadi kita nggak bisa nyontek kalau kayak gitu waktunya juga. Seru sih, seru banget malah. Itu jurusan pertama, kebetulan Sulis angkatan pertama, jadi Sulis kasih contoh ke adik-adik yang mau ikut ke jurusan bahasa gitu. Memang harus itu ya, namanya harus aktif juga. Seru kok, memang seru kali malah. Terus kalau penambah skill ya, itu menambah ya, sangat menurut Sulis, sangat menambah karena untuk dilihat dari sekarang kan banyak anak-anak yang suka anime. Terus peluang kerja ke luar negeri itu lebih besar daripada yang dulu-dulu ya. Kita pernah Sulis dengar kalau orang suka maju itu dia dikerjakan di Jepang. Ada satu kemarin Sulis lupa namanya. Itu termasuk ya. Terus habis itu skillnya ini Jepang ini kan kayak sumber teknologi ya, teknologinya itu jadi panutan gitu. Mungkin kalau dalam bisa berbahasa Jepang, alhamdulillah kalau fasih, itu mungkin akan membuka peluang kita untuk belajar di Jepang. Itu. Jadi kita bisa belajar teknologinya juga bisa. Di sana itu kan terkenal dengan bersihnya, mungkin bisa diterapkan di Indonesia atau seperti apa. Itu sih menurut Sulis, Kak. Dua lagi nih. Dua pertanyaan yang akan dijawab secara beruntun intinya seperti itu. Kita dengan kepala sekolah yang baru itu sedang merencanakan kemah sebenarnya. Sudah kerjasama juga dengan sedikit Muhammadiyah Muara Bungo. Sayangnya karena pandemi ini kan tidak boleh ada kegiatan, jadi sekolah juga kosong, tidak ada siswa. Jadi menurut pandangan Sulis ada dua hal yang sedang kita rencanakan. Yang pertama, kami ingin melakukan kegiatan kemah bernuansa bahasa Inggris. Jadi ketika dilakukan kegiatan kemah 3 hari itu, mereka hanya berkomunikasi dengan bahasa Inggris, dipandu oleh 1-2 dosen dari sedikit Muhammadiyah Muara Bungo. Itu rencananya. Yang kedua, saya kebetulan sedang dalam proses perjalanan penjajakan di salah satu saka, tepatnya saka pariwisata. Tadi malam training pertama kalinya, nanti malam training keduanya, dia ada 14 kali training. Ada perencanaan saka pariwisata ini kita boyong ke SMA Negeri 9 dengan beberapa alasan. Satu, kita punya 3 guru bahasa Inggris. Secara tidak langsung itu lebih dari cukup untuk mengasah bahasa Inggris.
apalagi kepala sekolah kita yang sekarang itu suka sekali dengan bahasa Inggris, Pak Saiful. Itu sebabnya beliau menggadang-gadang kemah bahasa Inggris itu. Yang kedua, skill saya di bahasa asing itu di bahasa Jepang dan bahasa Mandarin. Yang ketiga, alasannya karena di setiap desa itu sedang merintis destinasi pariwisata. Menurut pandangan Sulis tentang dua hal, Saka pariwisata yang mau diboyong dengan kelebihannya itu dan juga kemah Inggris didukung dengan tempat kita yang sekarang hijau. Sekarang hijau karena tanaman yang dulu ditanam itu sekarang sudah bukan hanya sudah besar tapi juga sudah berbuah. Wow. Pandangan Sulis. Pertama pandangan Sulis tentang kemah ya, tentang kemah berbasis bahasa Inggris. Yang kedua tadi apa Pak? Saka pariwisata. Oh, yang dikelola begitu. Ya. Oke. Terus terang, Sulis kaget ya sampai sejauh ini SMA Negeri 9 jauh berkembang dari yang Sulis dulu. Kalau yang kemah berbasis bahasa Inggris, Sulis sangat mendukung ya, karena pertama kita orang awam ataupun orang berpendidikan, kita wajib punya dasar berbahasa Inggris karena di Indonesia itu kan banyak pariwisatanya. Jadi mungkin itu akan berguna. Terus yang kedua, bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional, di mana kita kalau kita mau ke luar negeri itu kita harus pakai bahasa Inggris. Jadi Sulis sangat mendukung ya, mendukung ini kemah berbasis bahasa Inggris ini. Sulis kira seru, kayaknya seru kan? Malah Sulis pengen ikut. Itu uh, itu nanti sistemnya seperti apa, Pak? Kalau rencananya sih tetap kemah biasa karena waktu itu kan belum pandemik ya. Nah, cuman Oh iya. ketika pandemik ini memang kita sedang berpikir gimana cara jalannya. Karena kalau diadakan kemah virtual, kita takutnya kecewa. Sama dengan kegiatan kita ini kan kebanyakan mereka mau ikut, cuman kalau tidak bentur kegiatan, signal yang susah. Ujian online saja banyak kendala, apalagi sempat tema virtual. Jadi kita masih mempertimbangkan efisiensinya untuk ininya. Kalau bisa sih memang kita menunggu zona kuning. Di zona kuning itu boleh minimal ada 4 sangga berarti ada sekitar 40 orang itu masih boleh, masih diizinkan. Cuman sementara ini karena Jambi Tebu itu masih zona oranye dan kebetulan siang ini unit 8 satu orang positif meninggal. Jadi sepertinya agak jauh pandangan kami untuk pelaksanaannya. Paling tidak kita mulai melalui Dewan Ambalan kita mulai konfirmasi tentang rencana itu karena itu digadang langsung dari kepala sekolah dan SMA kita itu satu-satunya SMA yang ditunjuk sebagai gugus depan unggul di Provinsi Jambi untuk Kabupaten Tebu. Seperti itu sih, jadi memang kendalanya memang di COVID ini. Kalau menurut Sulis sih Pak, akan lebih baik kalau kemah virtualnya dijalankan karena ini kayak ajang promosi gitu Pak. Awal-awalnya, oh besok ini kemah virtual aja seperti ini loh. Apalagi besok kalau yang benar-benar kemah beneran, jadi kayak promosi gitu. Terus karena ini daripada tidak sama sekali, mungkin lebih baik kemah virtual itu tadi. Karena ya mungkin banyak ya anak-anak yang sudah menunggu kemah berbasis bahasa Inggris ini. Jadi kalau menurut pandangan Sulis sih lebih baik ke ini kemah virtualnya dijalankan. Ya walaupun tidak full ya, kalau kemah virtual kan pasti ini lewat online juga berarti ya Pak ya, kemah virtualnya. Kalau virtual online memang. Jadi mungkin agak kayak diberikan jadwal gitu. Jam berapa kita daringnya, terus apa jadwal-jadwal selanjutnya apa seperti itu.
Terus kalau pengelolaan di desa-desa, terus terang Sulis cuman tahu yang di unit 9 sama yang di dekat dusun itu yang perahu rakit ya, perahu itu. Sulis cuman tahu itu sih. Kalau untuk desanya Sulis sendiri kayaknya belum ada. Belum ada sih ya di situ. Kalau menurut pandangan Sulis sih itu bagus ya, Pak. Soalnya, banyak ini kawan Sulis itu sebenarnya pengen datang ke Jambi, pengen tahu seperti apa Jambi itu, terutama di desanya Sulis ya. Mereka banyak mereka banyak tanya, "Desa Sulis itu kayak mana? Ada sawahnya atau enggak?" Gitu. Jadi mungkin Sulis itu berpikir kayak, kalau seumpamanya di sana ada kayak sawah-sawahan buatan gitu, gimana ya? Sulis sempat berpikir kayak gitu sih. Biasanya kalau kawan kayak gitu tanya seperti itu, Sulis jawabnya, "Ada di sana taman bunga, ada." Kayak gitu sih Sulis jawabnya. Kalau yang ini menurut Sulis mendukung sekali ya. Jadi kalau banyak orang datang kan otomatis banyak pendapatan. Jadi mungkin desanya lebih berkembang. Terus sempat kemarin Sulis dengar di kantor desa mau dibuat taman apa sih, pokoknya di situ ada free wifi, itu sebenarnya Sulis menunggu sekali. Uh, karena Sulis pengen main, pengen ke sana gitu Pak, pengen nyobai gitu. Apa ya, hal pertama yang dibuat desa tentang kayak pariwisatanya seperti itu. Itu sih menurut Sulis bagus. Harus sih sebenarnya harus diinikan, harus dijalankan kayak kalau seperti itu. Oke, ini waktunya tinggal 8 menit. Nah, pertanyaan terakhir lah, terakhir. Oke, terakhir. Minta motivasinya untuk adik-adik yang di SMA Negeri 9 dengan kondisi belajar pandemik, ya kan pandemik kalau sekarang ini. Itu bagaimana dan kasih sedikit motivasi juga untuk mereka yang masih merasa salah jurusan, baik itu di jurusan bahasa atau ke IPS atau yang lainnya tentunya, agar gimana ya, mereka bisa enjoy, percaya bahwa jurusan yang mereka terima sekarang itu bukan hasil dari rekayasa gurunya, tapi itu sesuatu yang memang bisa bawa mereka ke sesuatu yang lebih indah pada waktunya mungkin. Monggo motivasinya. Oke. Kalau motivasi Sulis sih, pertama itu yang harus dilakukan percaya sama diri sendiri, terus mungkin akan lebih baik kalau kita ambil sedikit waktu untuk merenung. Jadi dalam renungan itu nanti kita akan menyemangati diri sendiri, terus habis itu berpikir dengan cepat bagaimana caranya menemukan passion dalam belajar. Itu akan menimbulkan semangat sih. Terus habis itu yang untuk menimbulkan mood dalam belajar itu biasanya kalau Sulis video atau audio. Jadi otak kita bermain. Jadi harus menangkap apa yang disampaikan di audio atau video tersebut. Kalau setelah itu kalau motivasi harus semangat karena nggak akan selamanya seperti ini. Jadi ini anggap hal positifnya di mana kita harus prepare, harus menyiapkan diri sendiri untuk hari yang akan datang besok. Hari yang akan datang itu maksudnya di mana kita bebas dari pandemi ini, bebas dari segala keterbatasan dalam belajar, itu harus prepare. Jadi ambil sisi positifnya. Setelah itu, menurut Sulis, kalau yang untuk anak kelas 3 ya, ini kan pasti ada nanti yang bilang yang mana ya, lulusan corona atau seperti apa seperti itu. Nggak usah berkecil hati. Justru orang yang lulusan corona itu
dia lebih sulit di mana kita harus perang dengan diri sendiri kan. Jadi jangan berkecil hati dengan omongan orang itu. Terus jika masalah seperti mau kuliah di mana atau seperti apa, di sini banyak sekarang itu banyak jalan ya untuk sekolah gratis. Pertama bidik misi, kedua ada KIP kuliah. Nah, di situ nanti bisa dibimbing KIP kuliah itu ada di nanti webnya, nanti tinggal dicari sendiri di Google, bisa daftar online. Terus habis itu kalau yang nggak dapat seperti itu, kita cari jalan lain. Jika seumpamanya seperti Sulis ya, tidak dapat SNMPTN, nggak dapat SBMPTN, kita mandiri. Pokoknya gimana kita ambil contoh di pandemik ini saja Indonesia tidak bisa memasok masyarakatnya ya. Kalau kita lihat di Cina kan memang benar-benar di lockdown, tapi masyarakatnya itu dipasok seperti bahan makanan atau bahan-bahan pokok lainnya. Jadi ini sebenarnya adalah salah kita semua. Kenapa tidak bisa benar-benar pemerintah tuh benar-benar menghandle? Karena kita banyak orang yang tidak berpendidikan kan. Jadi penghasilan kurang, harus keluar, harus ke sini ke situ ke sini ke situ. Jadi jadikan ini tuh kesempatan gitu untuk merubah dunia besok. Begitu saja sih. Oke. Terima kasih banyak waktunya Sulis. Semoga sukses untuk kuliahnya. Jangan bosan karena dari pertemuan yang tadi itu ada usul untuk ketemu lagi, ngobrol bareng lagi dengan jumlah yang lebih. Jadi kalau sekarang itu satu orang, ada yang usul untuk bareng beberapa orang mungkin dengan media yang lain karena Zoom saya kebetulan free, jadi hanya 40 menit ya. Jadi harapannya nanti bisa sedikit agak lama, kemudian bisa saling sharing dan kemungkinan nanti kita akan carikan beberapa alumni yang berbeda universitas. Jadi nuansa kebiasaan dan lain sebagainya bisa ditularkan ke adik-adiknya. Terima kasih banyak, jangan kapok, semoga sukses di Amin. Minta doanya juga, insya Allah Desember saya sudah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.